Halo semuanya, di sini saya akan menjawab uji kompetensi 2 Bahasa Indonesia ujian akhir semester dengan nama saya Agus Supriyatno NIM 2021414001. Soal yang nomor 1 yaitu jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tuliskan kembali bentuk gabungan terikat. Kata bentuk terikat adalah bentuk bahasa yang harus digunakan dengan unsur lain agar dapat dipakai dan memiliki makna yang jelas. Gabungan bentuk terikat yang benar adalah seperti contoh gambar tersebut. Adikuasa, catur tunggal, dwiwarna, kontras revolusi, purnawirawan, saptakirta, dan subbagian. Soal yang nomor 2, jelaskan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penalarannya. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atau fakta-fakta yang bersifat umum. Contohnya, masyarakat Indonesia konsumtif atau umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan khusus dan kegiatan imitasi khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai proses sosial dan penalaran status sosial. Penalaran induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus, mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta, yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Contohnya, pada saat ini remaja lebih menyukai tari-tarian dari berat seperti breakdance, zumba, salsa, dan modern dance, dan lain sebagainya. Soal yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah penganalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Dengan contoh pada gambar tersebut. Transliterasi merupakan kamus besar bahasa Indonesia adalah penyalihan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contohnya seperti penulisan pada gambar tersebut. Soal yang nomor 4, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaiki menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Penomoran dengan angka menggunakan sistem digital. Angka terakhir dalam sistem digital tidak diberikan titik, akan tetapi bila satu angka diberikan tanda titik. Contohnya seperti gambar tersebut. A. Program usaha 1. Tahap persiapan program 1.1 Penerimaan warga belajar 1.2 Pemeliharaan penyelenggaraan 1.3 Pemeliharaan ketua kerja usaha 1.3.1 Musyawarah 1.3.2 ditunjuk. Soal yang nomor 5, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisan gelar, segera diperbaiki.
Penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku, yaitu pada aturan tentang penulisan singkat, pemakaian tanda titik, dan pemakaian tanda koma. Contoh, Bayu Maharani, S, titik, S, titik, R, titik, M, titik, Permata, M, titik, M, titik, Dr. titik, Irfan Falturrohmi, S titik PD titik, M titik PD titik, Dr. titik, Drs titik, Muhammad Karjanuddin, M titik PD titik, Profesor titik, Dr. titik, Ahmad Ulil Nuha, M titik PD titik. Soal yang keenam, jelaskan penggunaan tanda elips, tanda suku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elips dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebutan kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut bahwa bahasa negara ialah titik-titik lain bukan lain ikannya. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang tersisa oleh pengertian baris. Contohnya, selain digunakan untuk menjawab perlindungan tubuh, rompi itu jum strip gak didesain senyaman mungkin. Terkadang adanya kita harus berhenti untuk menghayalkan imajinasi kita terlalu tinggi. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan kata atau penjelasan yang bisa digunakan untuk menjelaskan abrevasinya. Contohnya, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti telah menyelenggarakan program Hibah Bina Desa PHBD semenjak bulan lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI mengajukan kebijakan yang terlalu mementingkan masalah pribadi. Soal yang nomor 7, jelaskan 3 cara penalaran induktif, meliputi generalisasi, analogi, hubungan sebab akibat. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contohnya. Generalisasi adalah sebuah bentuk dari kegiatan penalaran yang di dalamnya bertolak dari beberapa macam bentuk faktor maupun berbagai macam bentuk gejala yang secara khusus akan dilakukan pengamatan, kemudian akan dilakukan penarikan terhadap kesimpulan yang secara umum terhadap sebuah kegiatan dari gejala yang diperhatikan. Contohnya adalah data, statistik, fakta, hingga kesimpulan. Analogi adalah dua macam bentuk hal yang dimana dilakukan perbandingan yang pada akhirnya akan memperhatikan seluruh permasalahan yang ada tanpa memperhatikan perbedaan yang ada. Contohnya adalah ketika seseorang ingin memakan Indomie, akan tetapi ada halnya mie sedap. Sama-sama mie tetapi yang membedakan hanyalah mereknya. Sebab akibat adalah proses penalaran yang dimana pada akhirnya akan diselesaikan dengan melakukan pengemukakan dari fakta yang hanya akan berbentuk sebab dan pada akhirnya akan menciptakan akibat. Contohnya adalah ketika hutan ditebang maka yang akan terjadi adalah banjir. Soal yang ke-8,
Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah sebuah penalaran deduktif yang dilakukan secara tidak langsung. Silogisme juga dapat diartikan sebagai argumen deduktif yang memiliki dua premis dan sebuah kesimpulan. Berikut adalah beberapa contoh kalimat silogisme, yaitu jika musim kemarau, sungai akan mengering. Sekarang sungai mengering, jadi sekarang musim kemarau. Soal yang nomor 9, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis-jenis konjungsi dan berikan contoh penjelasan konjungsi. Konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama penting atau memiliki status sintaktis yang sama. Contohnya adalah dan, atau, tetapi. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frase, atau klaus yang memiliki status sintaktis yang sama. Contohnya adalah baik maupun, tidak hanya, tetapi juga, demikian, sehingga, entah, dan jangankan, dan pun. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaktik yang sama. Salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat dari induknya. Konjungsi antar kalimat itu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Posisinya selalu melalui suatu kalimat yang baru dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya konjungsi antar kalimat adalah biarpun demikian, begitu, meskipun demikian, begitu, kemudian, sudah itu, selain itu, sebaiknya, sesungguhnya, bahkan tetapi, kecuali itu, dengan demikian, oleh karena itu, dan sebelum itu. Soal yang terakhir, soal nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Wacana narasi merupakan jenis wacana yang berisi berita. Wacana ini menceritakan sebuah kejadian secara berurutan berdasarkan waktu kejadian. Ciri-ciri narasi terdiri tokoh dan terdapat alur dan konflik. Contoh, paman baru saja selesai membersihkan halaman depan. Di ruang tamu dilihatnya Adit dan Benny sedang belajar. Paman menyapa mereka dengan ramah. Paman lalu masuk lewat pintu depan. Wacana deskripsi, jenis wacana yang ditujukan kepada penerima pesan agar dapat membentuk suatu citra atau imajinasi tentang suatu hal. Ciri-ciri deskripsi menggambarkan suatu objek dengan melibatkan pengamatan dari panca indera. Contohnya, tubuh kaktus memiliki ciri khusus pada daun, batang, dan akarnya. Daunnya berbentuk duri, batangnya tebal, berlapis lilin, akarnya tumbuh memanjang. Wacana eksposisi merupakan jenis wacana untuk suatu hal kepada penerima atau pembaca agar yang bersangkutan memahami. Dalam wacana ini diperlukan proses berpikir. Ciri-ciri eksposisi menyajikan informasi tentang suatu hal yang berdasarkan fakta. Contohnya, buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
buah pepaya mengandung papin dan serat yang dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan. Kandungan vitamin C dalam buah pepaya dapat memberikan sistem imunitas tubuh. Sementara itu, biji pepaya juga mengandung flavonoid untuk menjaga kesehatan ginjal. Wacana argumentasi merupakan jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang didasarkan pada logika maupun emosional. Ciri-ciri argumentasi berisikan pandangan yang didukung dengan data dan berusaha meyakini pembaca dengan data yang disajikan. Contohnya, kerukunan warga sekolah harus dipupuk agar terciptanya suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dalam hal ini, partisipasi seluruh warga sekolah sangat diharapkan. Upaya menjalin kerukunan tersebut harus dilakukan di setiap bentuk kegiatan. Sikap saling menghargai antar warga sekolah merupakan kunci utama. Wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan mempengaruhi penuturannya. Ciri-ciri persuasi berisi ajakan kepada pembaca. Contohnya, perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai bacaan. Bacaan tersebut misalnya buku, kamus, majalah, dan tabloid. Di perpustakaan kita dapat membaca bacaan tersebut sepuasnya. Kita pun dapat meminjamnya untuk dibaca di rumah. Dengan banyak membaca, tentu kita akan memperoleh banyak pengetahuan. Jadi seharusnya kita manfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak.